namun belum rezeki ya Pak ya. Saya daftar dari Kodam 4 Diponegoro 97, kemudian gagal ya Pak ya. Gagal yang pertama. Kemudian saya sempat di 97 itu kan era reformasi Pak. Saat gagal itu karena saya tidak kuliah juga, karena memang orang tua waktu itu juga saya lulus SMA sudah pensiun. Jadi ya ada mau tidak mau kita harus mencari apa namanya, harus ke depan itu harus mandiri gitu Pak ya. Jadi saya sempat ke Jakarta cari peluang pekerjaan gitu, tapi sempat ada kan reformasi itu, jadi saya kembali nggak dapat ya. 97 saya pulang ke Purwodadi, 98 saya nyoba lagi Mbak. Nyoba lagi, gagal lagi. Jadi coba gagal lagi gitu ya. Tapi tetap nggak patah semangat buat mencoba lagi ya Pak? Enggak, karena kan memang waktu itu memang saya dari sisi administrasi, kemudian jasmani semua kita sudah siap gitu kan. Dari sisi nilai waktu itu kan masih zamannya Danem ya, Eptanas itu masih kita juga di atas yang ditentukan. Jadi saya pikir kita harus tinggal waktu yang berbicara, dan memang ini adalah apa namanya, suatu anugerah atau berkah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak gitu Pak. Gitu. Jadi 98 saya nyoba lagi di Kodam 4, gagal lagi. Jadi setelah itu saya mencoba peruntungan di Kalimantan ini Pak, ceritanya di Kodam 6 dulu itu namanya Tanjung Pura, sekarang Mula Warman. Saya 98 ke sana, kemudian sempat di sana sempat bekerja sambil menunggu waktu bekerja, pernah menjadi ini Mbak apa namanya, kurir dari kerja di angkat keramik itu Mbak. Jadi angkat keramik, kemudian memberikan ya inilah menyambung hidup gitu ya. Dapat gaji 200.000 waktu itu sebelum masuk Taruna. Jadi selanjutnya 99 karena tugas saya menjadi kurir kan, saya mendapat motor tuh. Jadi pakai motor saya ke Kodim masukkan berkas gitu kan. Nah, alhamdulillah yang disampaikan orang, wah nanti kalau masuk tentara bayar. Saya sama sekali tidak pakai uang sama sekali. Di situ saya merasakan memang tidak pakai, dan tidak ada yang dekati saya, kamu harus bayar sekian juta, tidak ada. 99 itu tidak ada, yang penting kamu tes. Saya tes ikuti dari mulai kesehatan, kemudian psikologi, jasmani, semua saya ikuti. 99 itu saya dipanggil di sini nih di pusat gitu. Jadi memang itulah atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. 99 saya menjadi calon prajurit Taruna. Demikian Pak. Nah tadi Pak Bambang sempat menyebut Taruna Angkatan Reformasi. Melihat dan mendengar sejarah tahun 98 itu kan tahun-tahun kelamnya Indonesia nih Pak ya. Masih ingat nggak Pak, dulu seleksi Akmil zaman reformasi dengan seleksi masa kini itu lebih susah dulu apa sekarang Pak? Baik Mbak, jadi ini kan kita berbicaranya kalau saya waktu itu sudah mengalami waiving atau pendaftaran itu kan 97, 98, 99. Jadi saya tahu betul kan bagaimana dulu tuh susahnya ya masuk akademi militer ya kan. Dari mulai dulu seingat saya itu kita masih tes itu terpusat ya, 4 angkatan dari darat, laut, udara, kepolisian masih jadi satu. Jadi polisi juga ikut masih bersama. Jadi memang lebih ketat, lebih apa namanya, dari sisi kalau jasmani itu harus memang benar-benar dia bagus. Kemudian dari sisi psikologi juga harus semuanya, materi-materi tes semuanya saya rasakan juga memang sangat ketat gitu Pak. Lebih ketat dulu ya Pak ya berarti. Demikian Pak. Berarti Bapak dulu total daftar itu 3 kali gagalnya ya Pak ya? 3 kali, jadi 97, 98 gagal, 99 baru masuk Pak. Terus lulus tahun berapa nih Pak? Lulusnya 2002 berarti Pak. Nah, beda dengan sekarang ya Pak program. Kalau dulu kan programnya 3 tahun, 3 tahun setengah ya. Kita tahu saya tahun 2000 itu sudah pangkat Kopral Taruna.
2001 itu Sersan Taruna, 2002 itu Sersan Mayor Taruna. Tidak ada, kalau sekarang kan Sersan Mayor 2 Taruna dan Sersan Mayor 1 Taruna. Itu sekarang tidak ada. Jadi kalau dulu saya langsung Sersan Taruna, Sermatar, Sersan Mayor Taruna tingkat 3. Oke. Gitu, Mbak. 20 tahun lulus dari Akmil nih ya Pak ya. Sekarang udah balik lagi ikut menempa Taruna, gimana rasanya tuh Pak? Wah, itu nggak kepikiran sih, Mbak. Jadi kalau memang sebagai abiturian akademi militer khususnya bisa berkesempatan menjadi organik atau bagian dari akademi militer itu sangat sangat excited kalau saya. Jadi dulu kalau ada rekan saya yang menjadi pengasuh Taruna, misalnya kapten, letnan 1, itu dia menjadi komandan kompi Taruna dan Kitar gitu kan. Wah, itu orang-orang terpilih, Mbak. Orang-orang yang dulunya lulusan terbaik lah di korpsnya ya, ada dari infanteri, artileri gitu kan. Nah, saya nggak kedapatan itu. Wah, kapan saya? Dan ternyata 20 tahun kemudian alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk masuk menjadi bagian dari akademi militer gitu, Pak Luna. Kalau perbedaan Taruna zaman Bapak sama Taruna zaman sekarang apa aja tuh Pak? Tentu beda, Mbak. Beda yang pertama zamannya kan sudah berbeda. Kalau dulu dari sisi sarana prasarana dan ini ya, Mbak ya, kita dulu belum mengenal nih HP gitu ya. Belum terlalu mengenal nih perkembangan teknologi gitu kan, internet dan lain-lain. Saya ingat dulu kalau main internet itu di warnet, di Akmil itu ada di dekat Batalon, sekarang Batalon Ureda itu di atas. Nah, itu antri kita. Kalau pas pesiar gitu Pak? Iya, jadi pesiar kita kalau nggak keluar ya, Pak ya, kita mainnya di warnet itu di lab komputer yang dibuka untuk warnet. Jadi di atas Batalon Ureda sekarang tuh. Sekarang udah ada kayaknya. Nggak tahu. Jadi sekarang jelas Taruna sekarang itu dari sisi karena perkembangan dari era digitalisasi sekarang, tentu teknologi semakin maju dan sumber daya manusianya juga semakin bagus. Jadi contoh nih dari sisi intelektual mereka lebih bagus, cara pikir mereka, kemudian pengetahuan mereka pasti lebih bagus gitu. Demikian, Mbak. Oke. Seru sekali ya ngobrol kita hari ini Sobat Tidar. Nah, buat kamu Luna mau ngingetin lagi, kamu juga bisa gabung bareng sama kita di Halo Akmil dengan live streamingnya Instagramnya Radio Tidar di @radiotidar.fm. Bisa follow dulu yang belum follow, dan kita masih bakal di Halo Akmil sampai nanti jam 11 siang. Nanti kita bakal balik lagi. So Akmil. 1,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar, 2020 to make your dream come true. Balik lagi masih di Halo Akmil sampai nanti jam 11 siang, dan Luna masih ini bersama dengan Kepala Perhubungan Akmil Letkol CHB Bambang Agung Prasetyo SOS MTR Han. Nah, Bapak tadi belum sempat Luna tanya ini ya. Pengalaman berdinas di jajaran TNI AD seluruh penjuru tanah air. Nah, 20 tahun mengabdi kemana aja nih, Pak? Baik, Mbak Luna. Setelah selesai dari Akademi Militer 2002, saya melanjutkan sekolah dasar kecabangan Korps Perhubungan di Pusat Pendidikan Perhubungan di Cimahi 2003. Kurang lebih 6 bulan saya melaksanakan pendidikan dasar kecabangan. Setelah itu saya ya seperti remaja yang lain diumumkan penempatan, Mbak. Penempatan dinas pertama ini. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali, selesai kita penutupan kita berdiri gitu kan. Nah, waktu itu sebenarnya ada cerita, sebenarnya saya sudah disampaikan, wah kamu nanti masuk Kostrad katanya. Waduh, kita lihat waktu itu kan Kostrad pasukan elit ya di bawah Kopassus. Nah, waktu itu kan perwira remaja yang dari Korps Perhubungan itu, seangkatan saya cuma sedikit, Mbak. Ada 10 orang. Setelah pendidikan dasar kecabangan itu pindah 2 orang ke Korps Penerbang, jadi tinggal 8. Kami siap-siap 8 orang itu diumumkan, kemudian dipanggil satu-satu.
saya dapat di Kodam 1 Bukit Barisan gitu. Kodam 1 di Barisan tuh di mana? Kita belum pernah ke sana kan gitu. Karena memang setelah saya ceritakan tadi saya daftar dari Kalimantan Timur, yaitu luar Jawa yang pertama kali saya datangi ya di Balikpapan, Kalimantan Timur, pendidikan di Magelang. Nah ini dapat penempatan pertama di Kodam 1 Bukit Barisan itu. Nah saya bersama temen ya, ada satu angkatan saya berdua yang sekarang teman saya ini juga sudah menduduki jabatan komandan detasemen juga di perhubungan ya. Ada, kemudian kami berdua berangkat ke sana ke Kodam 1. Nah, di situ pengalaman tugas mulai dimulai. Saya menjabat pertama itu komandan peleton yang mengurusi perhubungan atau komunikasi ya di Batalion Infanteri. Kemudian saya pertama itu di Batalion Infanteri 125 Simbisa. Simbisa itu di daerah Tanah Karo, yang ada gunung meletus itu ya. Jadi itu Gunung Sinabung ya, dekat Gunung Sinabung. Kemudian kurang lebih masa Letnan 2, Letnan 1 saya itu di batalion ya, penugasan ke Aceh. Saya tsunami di sana. Di waktu kejadian itu saya di posko di Lok Sumawe ya. Alhamdulillah berkat Allah SWT kita diberikan perlindungan. Kemudian selesai melaksanakan tugas dari mulai darurat militer, kemudian lanjut ke tertib darurat sipil, lanjut ke tertib sipil yang saya adalah pasukan terakhir yang dikembalikan atau keluar dari Aceh atas perjanjian Helsinki saya waktu itu. Jadi kami lah pasukan yang terakhir, pasukan dari yang karena ada perjanjian Helsinki itu saya kembali ke Kodam 1. Kemudian kurang lebih 2007, berarti tadi 2004 sampai dengan 2007 saya di batalion. Kemudian 2007 saya mendapat surat perintah pindah ke Satuan Perhubungan di Kodam, di Hubdam 1 Bukit Barisan. Kurang lebih praktis di situ 2007 sampai 2013. Jadi total di Kodam 1 itu hampir 10 tahun. Menduduki jabatan tetap jabatan di bidang saya ya, karena saya program perhubungan dari mulai kepala urusan komunikasi, kemudian komandan satuan di lapangan di bidang komunikasi juga di Kodam 1 Bukit Barisan. Itu setelah 10 tahun saya lanjut ya Mbak Luna. Oke, Pak. Jadi setelah 10 tahun di Kodam 1 Bukit Barisan, termasuk saya berkeluarga juga dari Medan ya. Saya, istri saya, anak saya kelahiran Medan 2 orang. Kemudian setelah itu saya di alih golongan ya, sekolah, diberikan kesempatan alih golongan sekolah di Kelapa II kalau waktu penyebutannya. Dulu ada namanya Selapa tapi sekarang di Kelapa II 2013. Kemudian mendapat jabatan selanjutnya di Pusat Perhubungan, kalau dulu Direktorat Perhubungan Angkatan Darat di Jakarta. Jadi habis dari Medan pindah ke Jakarta, Ibu kota. Itu di pusat induknya Korps Perhubungan waktu itu ya. Itu Mbak, itu kurang lebih hampir 2014 sampai 2015, 2 tahun. 2 tahun sambil saya persiapan seleksi Sesquad. Jadi Sesquad itu tahun 2016 saya. Tapi seleksinya 2015, 1 tahun sebelumnya. Nah, kemudian alhamdulillah disyukur dari Allah SWT, seleksi 2015 saya masuk ke Sesquad, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, angkatan Dikrek 54 Sesquad. Nah, itu pendidikan jadi habis dari Jakarta pindah ke Bandung 1 tahun tuh. Pendidikannya masih lama, dari buka Januari selesai November Mbak, gitu, 11 bulan. 11 bulan. Kemudian selesai itulah mulai kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya nih. Dari itu kan mayor tuh Mbak, mayor mau dapat letkol-nya ini
kita dapat skep lagi, dapat surat perintah lagi, yang dulu ceritanya saya mau masuk Kostrad, akhirnya kesampaian juga nih setelah saya squad. Setelah saya squad yang cerita, wah dulu nggak jadi masuk Kostrad, sekarang setelah dapat dibacakan menjadi komandan detasmen perhubungan divisi infanteri 2 Kostrad. Di mana lagi itu? Ternyata di daerah Singosari, Malang, gitu. Di Malang, Mbak. Nah, itu yang banyak pengalamannya di situ, Mbak, kita. Di sana berapa lama nih, Pak? Kurang lebih dari 2016 sampai 2019. Ya 3 tahun ya, Mbak. Ya, 3 tahun. Disitulah banyak saya pengalaman tugas ya, latihan, karena itu merupakan satuan satuan tempur ya. Jadi di situ kita ada latihan, ikut pasukan pemukul reaksi cepat, kemudian latihan antar kecabangan. Jadi itu kita terlibat terus. Saya ingat 2017 itu latihan di Batu Raja sudah mulai pertama saya ikut. 2018 itu PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat. Itu satu-satunya latihan yang waktu itu digelar oleh PPRC yang latihannya di 3 titik trouble spot atau 3 titik permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi ada di daerah Papua, Kepulauan Selayar, dan di daerah satu lagi lupa saya. Ada 3, jadi 3 tempat, dan seluruhnya itu saya terlibat dukungan perhubungan atau komunikasinya di situ. Itu 2018, 2019 juga lanjut ikut ke Batu Raja juga. Jadi memang banyak pengalamannya di Kostrad tersebut, Mbak. Gitu. 2018 saya mengikuti seleksi komandan batalion. 2018 saya menjabat selanjutnya setelah dari Malang saya pindah ke Jakarta lagi, Mbak. Balik lagi ke Depok. Depok di pinggiran Jakarta. Di situ saya menjabat sebagai komandan batalion perhubungan. Jadi batalion perhubungan itu perlu Mbak Luna ketahui itu satu-satunya nih. Pak. Se-Indonesia ini cuma satu komandan batalion. Nah, saya mendapat kepercayaan 2019 sampai dengan 2022 nih, Mbak. Saya baru pindah. Di Magelang dari sejak kapan nih, Pak? Dari kalau sesuai skep itu Mei 2022, berarti 5 bulan ya. Baru 5 bulan nih, Pak. Makanya kita perkenalan nih. Udah ngerasain kerasan di Magelang nggak nih, Pak? Ya, kita nostalgia ini kan dulu kan alma mater kita, jadi nostalgia kita di sini, mengenang bagaimana kita ditempa menjadi seorang perwira, kemudian setelah 20 tahun melewati beberapa penugasan dan pengalaman tugas yang tentunya akan menambah pengalaman kita untuk melaksanakan tugas. Gitu, Mbak Luna. Bapak. Nah, sekarang kita bakal ngomongin ya, Bapak kan Kepala Perhubungan Akmil nih. Kalau tugas-tugasnya tuh seperti apa, Pak? Baik, jadi ini kan kita lihat dari atas dulu, Mbak ya. Dari atas itu kan Akademi Militer ini ya sesuai Peraturan Kasat nomor 26 tahun 2019 tentang organisasi dan tugas Akademi Militer. Jadi itu Perkasat 26 tahun 2019. Itu di bawahnya, di bawah gubernur, unsur. Jadi gubernur itu ada unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, unsur pelayan. Jadi saya termasuk di bawah struktur organisasi itu unsur pelayan yang bertugas sesuai pasal 18 di Perkasat itu mempunyai fungsi dan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap Akademi Militer di bidang di bidang komunikasi, konstruksi, pembekalan, pemeliharaan, dan penginstalasian. Apa yang dimaksud itu? Yaitu yang menyelenggarakan seluruh apa yang dilaksanakan oleh lembaga, dalam hal ini Akademi Militer, dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang perhubungan atau yang saya sebut tadi, itu harus terdukung. Nah, contohnya ini sebenarnya saya sampaikan, misalnya kita berkaitan dengan teknologi informasi, teknologi IT, kemudian itu bidangnya HUB, perhubungan. Komunikasi itu ada beberapa macam ya, komunikasi radio, komunikasi satelit,
komunikasi telepon dan lain-lain, termasuk yang kita laksanakan sekarang Mbak Luna. Oke, Pak. Ini kan bermain di frekuensi radio Iya. nih ya. Ini masuk dalam komunikasi radio, ini Oke. kita yang membina. Jadi seluruh penggunaan frekuensi di Angkatan Darat itu pembinanya adalah perhubungan. Oke. Khusus untuk Akmil ada di perhubungan Akmil. Jadi mungkin Mbak Luna juga baru tahu nih bahwa cikal bakal radio Tidar 19.30 FM Oke, ini, radionya generasi Tidar ini dari perhubungan Akmil yang mendirikan gitu. Itu. Jadi boleh diceritain nih Pak sejarahnya dulu. Iya, itu kan kurang lebih tahun 98-an ya. Mulai awal itu dirintis oleh Perhubungan Akademi Militer. Mungkin juga belum seperti ini kan kantornya, karena memang fungsi terhadap pembinaan tadi penggunaan frekuensi, frekuensi yang disiarkan secara umum ke masyarakat, itu dilaksanakan dengan pendirian Radio Tidar tahun sekitar 1998 lah. Kemudian berkembang sampai sekarang di 2013 atau 14 itu pengelolaan atau penggunaannya dialihfungsikan dari Perhubungan Akademi Militer ke penerangan Penhumas Akademi Militer. Ya tentunya fungsinya juga lebih ke publikasi, kemudian memberikan informasi seputar Akademi Militer. Itu kan fungsi sesuai tupoksinya dari Penhumas. Dan mungkin ya akan lebih semakin maju ya, buktinya sekarang Radio Tidar siapa yang nggak mengenal kan gitu, radionya generasi terpelajar di Kota Magelang. Ya itu Mbak Luna. Oke, selain frekuensi radio apa lagi nih Pak? Itu jadi kita juga sebenarnya kalau di Akademi Militer itu menyiapkan para taruna. Ini kan ada kemarin kalau nggak salah saya lihat ada podcastnya juga ke Kaprodi bilang Nixin elektronika ya. Nah, itu juga sama. Jadi kita menyiapkan para taruna misalnya sedang melaksanakan kegiatan praktek gitu kan, praktek lapangan terkait masalah yang khusus taruna-taruna berkecabangan Korps Perhubungan. Ya penerus kami nanti itu kan belajar elektronika, belajar bagaimana sih frekuensi ini bisa bekerja dan bisa diterima oleh masyarakat di rumah gitu kan. Mereka kita tahunya kan sebagai pendengar kan hanya mendengar dan merasakan itu, tapi kita sebagai pendukung melayani para taruna bagaimana mereka bisa melaksanakan program pembelajaran khususnya bidang hub atau perhubungan ini biar supaya mereka bisa melaksanakan dengan baik, misalnya praktek-praktek lapangan terkait elektronika, terkait radio dan lain-lain gitu Mbak. Oke nih. Nah selain itu nih Bapak, tugas-tugasnya Bapak tuh mungkin ada tambahan lagi Pak? Baik, selain itu ya Mbak ya, jadi kita kan bidangnya tadi sesuai pasal 18 Perkasa 26 2019 ya, komunikasi, ada konflik harstal. Konflik harstal itu ya tadi itu menyiapkan misalnya nih di dalamnya ada misalnya kita ada taruna sedang melaksanakan latihan luar. Nah, antar misalnya di komplek latihan atau di lapangan itu para pendukung atau para pelatih untuk mengendalikan taruna itu kan tidak bisa pakai HP kan Mbak. Nah, mereka pakai radio. Nah, radio itu yang kita yang menyiapkan supportnya, termasuk relaynya. Kalau disebut orang umum itu relay, padahal kita nyebutnya repeater ya. Repeater radio itu kita menyiapkan. Itu sebenarnya di luar itu Mbak, tugasnya sebenarnya hub itu lebih banyak lagi. Tapi karena ini pendidikan, jadi ya ini di pendidikan, maka hanya dua fungsi itu, komunikasi dan konflik harstal. Sebenarnya ke depan nanti kalau taruna lulus itu lebih kompleks lagi tugasnya. Ada fungsi pernikah atau peperangan elektronika yang ke depan, yang sekarang sudah berjalan itu kan termasuk cyber war. Itu di dalam fungsi tugas yang nyata tersebut ya hanya di hub ya. Peperangan elektronika disebut di situ gitu. Itu kalau sudah taruna lulus masuk ke satuan. Gitu ya Pak ya. Tapi di pendidikan ini fungsi yang sesuai yang saya sampaikan tadi hanya dua ya, komunikasi dan konflik harstal. Demikian Mbak.
Nah, Sobat Tirona ngingetin lagi nih ya buat kamu yang mungkin punya pertanyaan tentang obrolan kita hari ini. Dan nanti bakalan langsung dijawab sama Letkol CHB Bambang Agung Prasetyo SOS MTR Han selaku Kepala Perhubungan Akademi Militer. Luna tunggu pertanyaan kamu via WhatsApp-nya Radio Tidar di 08780878 Jangan lupa kamu juga bisa gabung via live streaming Instagramnya Radio Tidar di @radiotidarfm. Bakal balik lagi nanti sampai jam 11 siang di Halo Akmil. Militer. Halo Akmil. 1,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2020 to make your dream come true. Balik lagi masih di Halo Akmil, Sobat Tidar 1 jam mengenal lebih dekat tentang Akademi Militer. Dan kita juga masih bersama dengan Kepala Perhubungan Akmil Letkol CHB Bambang Agung Prasetyo SOS MTR Han. Nah, Luna punya good news nih Sobat Tidar ya buat kamu anak SMK Elektro, IT dan juga multimedia nih, karena bisa masuk Akmil via jalur Bintara Unggulan atau Bintara Talenta nih ya Pak. Boleh dijelaskan seperti apa Bapak? Baik Mbak Luna, jadi ini kan pengabdian menjadi Tentara Nasional Indonesia itu tidak hanya melalui jalur perwira yaitu Taruna Akademi Militer, kalau dari sarjana itu Sapa PK ya. Oke. Di level Bintara ada membuka peluang sekolah Bintara namun dari sumber unggulan atau talenta. Dalam hal ini Korps Perhubungan itu akan mengambil para lulusan SMK yang memiliki kualifikasi atau kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini yang biasa diambil itu Mbak SMK Elektro, kemudian multimedia, IT yang berkaitan dengan tugas pokok dari perhubungan ini Mbak. Jadi ya memang benar kalau Taruna itu kan SMA ya Mbak ya. Tapi kalau yang khusus untuk perhubungan ini kita mengambilnya kalau yang dari talenta itu malah mereka anak-anak SMK yang sudah punya kemampuan. Misalnya, ini kemampuan mereka di bidang IT bagus, bisa editing video, kemudian audio video gitu. Mereka malah itu yang kita ambil. Karena setelah mereka masuk menjadi anggota TNI, mereka akan mengawaki alat-alat yang ada di Perhubungan Angkatan Darat. Alat-alat itu semuanya tidak lepas dari kemampuan untuk mengoperasikan IT tersebut Mbak gitu. Misalnya nih kita punya radio atau kalau di tempat saya yang lama, satuan lama itu ada ini Mbak drone ya. Drone, kita punya namanya drone nano UAV drone tuh buat kemudian siapa yang mengawaki kalau nggak punya kemampuan, misalnya kemampuan dasarnya mereka, tapi kalau mereka sudah punya kemampuan dari awal dasar, penyampaian atau kita berikan masukan sedikit, kemudian penataran singkat, itu cepat nyambungnya gitu. Itu Mbak, jadi jangan khawatir pada rekan-rekan atau adik-adik semua generasi muda saat ini yang umurnya masih belum 21 ya Pak ya, maksimalkan 21, yang lulus SMK biasanya tiap tahun itu sekali ya, setelah pembukaan atau bahkan sebelum pembukaan Bintara PK yang umum itu ada Bintara Talenta atau unggulan ini. Memang belum banyak yang peminatnya karena mungkin ya belum tahu juga sih belum Pak. tahu, sosialisasinya perlu disampaikan melalui media ini juga. Jadi itu permahir kemampuan bidangnya. Jadi tidak hanya ini ya Mbak ya, tidak hanya elektro. Kalau nanti adik-adik semuanya misalnya ada sesuai kemampuan, misalnya ahli mesin, SMK-nya jurusan mesin gitu, nanti bisa masuk ke peralatan. Terus saya punya saudara misalnya bisa nyanyi, sudah bisa nyanyi, sudah bisa alat musik, bisa nanti jadi bintara musik di Ajen gitu. Ada juga tuh Pak. Nah, banyak. Jadi seperti itu, dan tiap tahun diambil gitu. Mungkin bagi adik-adik semua yang masih SMK ya itu sebagai peluang. Kalau kita melalui jalur umum, melalui seleksi Bintara PK itu kan
saingan atau rivalnya kan sangat banyak. Pendaftaran animonya kan sangat banyak, ribuan bahkan yang diambil sedikit. Tetapi ini mungkin setelah saya sampaikan mungkin banyak yang lulusan SMK akan mencoba mencari informasi. Silahkan di tiap-tiap Kodam ada. Nah, di melalui ajudan jenderal agenda masing-masing itu pasti ada. Kalau setahu saya itu sebelum pembukaan yang PK, karena kebetulan saya punya saudara masuk Bintara unggulan juga gitu. Jadi memang karena kemampuannya gitu. Nah mungkin boleh diceritain nih Pak, cara jadi tentara Korps Perhubungan via Bintara Unggulan itu seperti apa sih cara-caranya? Baik ya, yang tentunya tetap seleksinya tetap umum ya Mbak ya. Dari mulai kesehatan harus bagus, jasnya juga harus memenuhi syarat, kemudian psikologinya juga harus memenuhi syarat kan gitu. Kan ada level-levelnya itu. Kemudian terutama juga kemampuan dasarnya fisik ya. Fisik itu juga nggak boleh kurang juga. Nah, kemudian setelah itu dia ditambah dengan kemampuan yang dia punya, keahlian atau namanya bintara keahlian tadi ya, bukan begitu. Sekarang namanya bintara keahlian. Keahliannya apa? Misalnya keahliannya di bidang tadi saya sampaikan multimedia atau audio video, maka nanti akan diarahkan masuk korps kami, korps perhubungan. Itu seleksinya juga sama nanti. Bagaimana misalnya editing video, dia suruh akan dicek bisa nggak dia punya. Dan ada beberapa ya yang lulusan SMK pernah saya menjadi panitia tersebut, saya lihat dia memang punya ijazah nih, ijazah kualifikasinya dia, kemampuannya editing video, tapi suruh editing nggak bisa. Nah itu gimana tuh? Wah dulu ini jadi harus diasah kembali kalau memang harus dipertanggungjawabkan ijazah SMK-nya itu, karena itulah yang nanti akan dipakai di satuan setelah dia masuk menjadi TNI. Oke, berarti seleksi tambahannya keahlian mereka di apa tuh tetap dites lagi ya Pak? Tes lagi Mbak, tes lagi dan nanti kan ya sama di ranking di antara mereka yang sama dengan keahlian itu. Nah itu nanti yang terbaik lah yang menjadi prajurit TNI kan gitu Mbak. Oke. Tuh anak-anak SMK sekali lagi ya yang punya jurusan elektro, IT dan juga multimedia. Ada peluang buat kamu untuk jadi taruna Akademi Militer. Satu lagi nih Pak terakhir ya, pesan buat bukan taruna Pak? Ya Pak ya. Dari khusus untuk bintara ya. Bintara keahlian. Kalau taruna jelas dikoreksi sudah, nih Pak ya. Ya, sudah jelas dia dari SMA. Kalau ini khusus untuk bintara keahlian. Sekali lagi untuk bintara nih Sahabat Tidar ya. Ya. Dan terakhir Bapak mungkin pesan buat Sahabat Tidar yang pengen masuk Akmil apa nih dari Bapak? Bagi para generasi muda sekarang, mungkin ini bukan sharing saya pribadi ya, bahwa sesuatu yang dicapai dengan penuh perjuangan, istilahnya kita gagal, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata lelah, tapi yang jelas kita harus punya semangat sampai kita berhasil meraih cita-cita. Itu Mbak. Oke, Sahabat Tidar. Dan Bapak terima kasih banget waktunya untuk ngobrol-ngobrol kita di hari Senin ini. Ya. Terima kasih juga buat ilmunya yang sudah di-sharing ke Sahabat Tidar. Ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Bapak. Terima kasih Mbak Luna. Oke Sahabat Tidar, ketemu lagi sama Halo Akmil di Senin depan. Diakhiri Halo Akmil Senin 24 Oktober 2022 bersama Kepala Perhubungan Akmil Letkol CHB Bambang Agung Prasetyo SOS MTR Han, Suradita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3